Oke, selamat pagi semuanya. Sambil menunggu teman-teman, kehadiran teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan mata kuliah Statistik Industri 2 untuk pengujian dua populasi. Sekedar mengingatkan kalau minggu sebelumnya kita akan membahas terkait dengan semua alat atau metode uji yang ada di pengujian dua populasi. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pengujian dua populasi untuk uji min tapi tidak berpasangan, ya. Di situ kemudian ada varians diketahui dan tidak diketahui. Kemudian untuk yang varians tidak diketahui, kita bagi lagi apakah dia sampel besar dan sampel kecil, ya. Lalu kemudian hari ini di minggu yang lalu juga kita membahas sedikit ketika uji tidak berpasangan sampel kecil menggunakan t-test, kita ada mengasumsikan variansnya sama atau berbeda, ya, di mana rumusan untuk pengujian berpasangan biasanya untuk tidak berpasangan biasanya kita menggunakan z-test seperti rumusan yang ini, ya. Z-test yang ini. Kemudian untuk tidak berpasangan, kalau kita menggunakan t-test, maka rumusannya adalah seperti yang ini, ya. Nah, pada saat kita menggunakan t-test, maka kita ada mengasumsikan bahwa varians kedua populasi sama atau varians kedua populasi berbeda, ya. Nah, asumsi ini bisa diuji dengan uji varians. Apakah kedua varians tersebut sama atau tidak? Ketika sama, baru kita menggunakan rumusan yang S-pool, standar deviasinya menggunakan yang S-pool. Kalau berbeda, kita akan menggunakan standar deviasinya yang populasinya berbeda. Nah, daripada kita mengasumsikan, maka soal yang sama yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu soal yang terkait dengan ini, soal yang terkait dengan kandungan lemak di produk A lebih tinggi daripada produk B, di mana perusahaannya senantiasa mengeluarkan inovasi produk, menghasilkan produk-produk yang kadar atau kandungan lemaknya lebih rendah atau istilahnya low fat, yaitu menjadi lifestyle kehidupan masyarakat sekarang, ya, lifestyle untuk hidup sehat, untuk hidup dengan gizi yang lebih baik, untuk hidup dengan pola makan yang lebih sehat, termasuk konsumsi produk-produk fat. Jadi, sekedar mengingatkan Anda bahwa minggu lalu kita sudah menguji melakukan pengujian min tidak berpasangan pada produk A dan produk B. Ya, minggu lalu juga kita membahas bagaimana membedakan case yang dapat diuji dengan min populasi berpasangan atau populasi independen. Nah, contoh soal ini adalah populasi independen, di mana produk A-nya diambil dari lini produksi lama, di mana kandungan lemaknya lebih tinggi, sedangkan produk B-nya diambil dari lini produksi baru dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Ya, lalu kita uji pada saat itu pengujiannya menggunakan sampel kecil. Ya, jadi yang dimaksud dengan sampel kecil itu ada teman-teman yang bertanya kepada asisten, ya. Asisten juga bertanya kepada Bu Yeni. Ya, Bu, ini termasuk sampel kecil atau sampel besar? Kalau di produk A itu jumlah sampelnya, produk A ini kan jumlah sampelnya kalau nggak salah 13, ya. 13. Kemudian yang produk B jumlah sampelnya 12. Ya.
Jadi besar atau kecilnya sebuah sampel dilihat dari salah satu populasi. Ya, misal kalau populasi A, sampelnya N-nya, NA-nya misalkan 25, sampel B misalkan ya, misal ini contoh yang lain, sampel B-nya itu adalah 30 atau 20 ya. Ini kita pakai tetes sampel kecil ya, karena yang dilihat salah satu populasi ya. Karena apa? Karena dari populasi ini kita akan menghitung min, saya ulangi, akan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Selagi nilai rata-rata dan standar deviasinya diperoleh dari sampel yang kurang dari 30, kita bisa lakukan pengujian dengan t-test. Ya, bukan jumlahannya, Bu. Kalau ini kan di jumlah 45, Bu. Sudah di atas batas yang kita sepakati yaitu 30, berarti ini sampel besar. Tidak. Jadi karena uji populasi tidak berpasangan, itu diambil nilai rata-rata min dan standar deviasi S itu dari masing-masing sampel, di mana masing-masingnya adalah masih kurang dari 30. Maka untuk contoh soal yang Bu Yeni tulis di atas ini, jika N25 dan N20, kita masih bisa melakukan pengujian dengan menggunakan t-test atau sampel kecil. Ya. Nanti Anda akan tahu bahwa ketika Anda mulai membaca banyak referensi, Anda akan tahu bahwa ketika sampel terlalu kecil, distribusi belum bisa mendekati distribusi normal. Makanya kita menggunakan T-student distribution. Tapi ketika sampelnya sudah cukup besar, maka biasanya distribusi data akan mendekati distribusi normal, ya. Sehingga itulah alasannya kenapa sampel-sampel kecil itu menggunakan t-test, ya, karena lebih tepat. Z-test kurang tepat, ya. Dengan demikian, memang semua pengujian itu disarankan untuk mengambil sampel sebanyak mungkin. Nanti kalau Anda tugas akhir, Anda ngambil data, biasanya dianjurkan untuk ambil 30 ke atas. Tapi biasanya kondisinya, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengambil sampel sebanyak mungkin. Contoh misalkan jumlah karyawan, ya, Anda mau melakukan produktivitas kerja di cabang-cabang tertentu. Nah, bank cabang tertentu itu biasanya tidak ditempatkan banyak orang, hanya sedikit. Nah, kalau memang Anda menemukan kondisi seperti itu, maka pengujian dengan sampel besar tidak mungkin dilakukan, sehingga Anda harus melakukan dengan sampel kecil. Sama halnya jika Anda melakukan tugas akhir atau magang yang melibatkan lantai produksi di mana divisi tersebut tidak memungkinkan mengambil data yang banyak. Nah, itu bisa menggunakan sampel kecil. Nanti di UAS, Anda akan mempelajari lagi yang kita sebut sebagai statistik non-parametrik, ya. Sampel yang terlalu kecil yang tidak bisa diuji dengan menggunakan distribusi T atau distribusi Z, kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai statistik non-parametrik. Ya, itu dipelajari di UAS. Jadi, sementara ini kita semua mengasumsikan bahwa distribusinya itu bisa diuji menggunakan T-test atau Z-test, di mana kita sebut sebagai statistik parametrik, ya. Statistik parametrik itu kita mengasumsikan datanya nanti ujung-ujungnya berdistribusi normal, ya. Seperti itu. Nah, untuk pengujian ini minggu lalu kita mengasumsikan variansnya sama, sehingga kita menggunakan perhitungan yang kita sebut sebagai pool standar deviasi atau standar deviasi bersama, ya. Kita menggunakan yang seperti ini, yang slide sebelumnya, ya. Populasinya, variansnya diasumsikan sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk menguji soal yang sama
dari produk A dan produk B. Produk A 13 data, produk B 12 data, kemudian masing-masing sudah diketahui nilai min sama standar deviasinya. Nah, kita mau menguji apakah memang varians dari produk A dan produk B itu sama atau berbeda. Nah, sehingga pengujian ini kita langsung loncat ke pengujian varians dua populasi. Minggu lalu Bu ini minta Anda mengerjakan di rumah, ya, pengujian varians dua populasi. Kita sekarang akan ke rumusan H0, H1 untuk dua populasi. Nah, sebelum Bu Yeni meminta Anda, loh kok nggak ke uji varians? Sebelum Bu Yeni meminta Anda untuk menunjukkan kalau ada yang sudah mengerjakan di rumah dan akan Bu Yeni apresiasi, uji variansnya kita lihat dulu H0, H1-nya. Ya, dan apa namanya pengujian hipotesisnya. Ya, so just remind you, pengujian hipotesis minggu lalu kita sudah membahas betapa powerful-nya atau betapa pentingnya nanti mendukung mata kuliah berikutnya ataupun mendukung karir kita sebagai seorang sarjana teknik industri, sebagai seorang sistem analis ataupun sebagai seorang sistem improvement, ya, menganalis suatu sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau mengimprove suatu sistem apakah sistem sudah bekerja lebih baik daripada kondisi awal. Nah, ketika kita ingin membandingkan hasil analis kita ataupun hasil improvement kita, biasanya kita melakukan pengujian statistik sebagai pengujian ilmiah untuk mengambil kesimpulan apakah upaya yang sudah kita lakukan itu membuahkan hasil atau tidak. Nah, salah satunya adalah uji varians untuk mendukung uji min tadi, atau uji varians itu bisa dilakukan secara sendiri atau mandiri. Nah, pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan yang pertama cara panjang yang kita sebut sebagai pengujian hipotesis. Biasanya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah hipotesis, statistik uji, daerah tolak H0, dan kesimpulan, ya. Kesimpulan. Kemudian itu cara yang pertama, atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, langsung menghitung CI-nya, kemudian kita mengambil keputusan apakah gagal tolak H0 atau tolak H0. Yang keduanya akan merujuk kepada sebuah kesimpulan. Apakah cara yang pertama menggunakan cara panjang ataupun cara yang kedua menggunakan CI atau estimasi parameter. Ujung-ujungnya adalah kita menghasilkan sebuah kesimpulan, conclusion, yang memiliki arti yang sangat penting, ya, memiliki nilai yang sangat penting di dalam sebuah pengujian, ya. Nah, hipotesisnya adalah tulisannya seperti ini, ya, varians, ya, ya, hipotesisnya adalah H0, H1, kemudian kita menggunakan seperti ini, ya, agak beda ya. Pengujian min, tulisannya beda, pengujian minnya di delta nolnya 0 ya. Kalau yang ini 1 ya. 1. Ya. Jadi varians populasi 1 dibagi varians populasi 2 itu sama dengan 1. Atau kalau mau ditulis lebih default umumnya adalah ini, varians populasi 1 diasumsikan sama dengan 2. Ya. Kemudian statistik ujinya kita menggunakan F hitung. Nanti kita akan menggunakan distribusi F. Ya, Anda pasti sudah tahu karena di uji varian satu populasi, Anda juga menggunakan distribusi F. Ya, lalu kemudian daerah tolak H0-nya tergantung kita lagi menguji one tail, lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Daerah tolaknya juga satu sisi, ya. Ini kalau tanda lebih besar menggunakan sisi kanan, tanda lebih kecil, ya, juga menggunakan sisi kanan, ya. Coba perhatikan. Distribusi T itu selalu adanya di distribusi kanan, ya, tidak ada yang di kiri. Tapi daerah tolaknya ini berkebalikan, ya.
Jadi yang dihitung itu varians populasi 2 dibagi varians populasi 1, kemudian DF-nya juga berkebalikan, ya. Jadi untuk F-test itu tidak ada one tail yang di sebelah kiri, karena F-test itu tidak pernah ada yang negatif, ya. Kemudian untuk yang uji dua sisi, distribusinya juga dua sisi ya, two tail ya, bisa di kiri dan di kanan, tapi tidak ada yang nilainya negatif ya. Oke, nah sekarang Bu Yeni akan meminta Anda melakukan pengujian varians populasi untuk produk A dan produk B. Yang soal yang terkait tadi sudah kita singgung. Kita bisa menggunakan cara panjang dulu sambil latihan, dan kita bisa menggunakan CI ya terkait dengan soal ini. Ya, H0H1-nya adalah ini ya. Anda diminta untuk menguji dengan menggunakan 90% CI, berarti alfanya 10% ya. Sudah ada yang mengerjakan? Dari varian sampel A kuadrat per varian sampel B kuadrat. Nah, kalau dihitung dari kemarin kan sudah ketemu 63 dibagi 8, ketemu F-nya 7,319. Kemudian masuk perhitungan DF seperti ini. Cuman saya masih ragu DF 11 sama 12 ini, Bu. 11 ini numerator, yang 12 ini harusnya denominator. Oh ya, baik. Terima kasih. Jangan jangan stop share dulu ya. Jangan stop screen dulu ya. Jangan stop share screen dulu. Oke, kita bahas dulu H0H1 ya. Untuk H0H1 sudah betul tulisannya seperti itu. Sudah tulisannya seperti itu. Kalau misalkan Anda mau nulis seperti ini, Bu, boleh enggak saya nulis seperti ini? Boleh ya. Seperti yang Bu ini tulis di depan, sudah kelihatan ya tulisan Bu ini ya? Atau standar deviasi, bukan standar deviasi, mohon maaf, varians A per varians B ya, itu sama dengan 1 ya. Nah, kenapa Bu ini tulis ini? Nanti sama dengan 1 itu Bu ini butuh untuk menghitung CI. Ya, kalau begitu ini juga sama. Ya, varians A dibagi varians B tidak sama dengan 1. Michael, tempatnya tulisan Bu ini yang merah-merah sudah keluar belum ya? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan ya? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang Anda coba lihat dulu ya di slide ya. Jadi F hitungnya itu standar varians A dibagi varians B. Ya, varians A dibagi varians B. Kalau dilihat di slide-nya Bu Yeni, varians standar deviasi di soal berapa? Produk A standar deviasinya berapa? 7,998, Bu. Produk A? Produk A? Ya, produk A 8 ya standar deviasinya? Yang produk A 7,998, Bu. Yang produk B? 8,739. Yang ini ya. Saya salah tulis, Bu. Maaf. Oh ya, gak apa-apa Michael. Ya, Bu ini sudah apresiasi ini ya. Jadi kalau dilihat dari ini ya, jadi ini varians A itu 8 kuadrat dibagi kemudian 8,74 kuadrat ya. 8,74 kuadrat. Oh, itu ya. Bukannya yang varians. Oh, iya, benar, Bu. Berarti yang bawahnya itu belum dikuadratkan, apa, Michael? Iya, ya. Bu. Yang bawah belum dikuadratkan ya. Ya, coba dihitung dulu 8 kuadrat dan 8,74 kuadrat ya. Ini
Bu Yeni, Michael stop share dulu ya. Jadi F hitungnya ini ya, 8 kuadrat per 8,74 kuadrat. Bu Yeni lihat dulu, tunjukkan ini dulu ya. Baik, Terus ini bingung saya di stop share ya, Bu. ya, ini bingung di daerah tolak Hanel ya. Oke, terima kasih Michael. Terima kasih, Bu. Ya, tadi teman-teman ini ya datanya ya, yang Bu ini ngacu kepada ini ya, yang kalau 7,99 sekian itu mungkin karena perhitungan kalkulator atau ini ya, pembulatan dan seterusnya. Jadi kita pakai 8 kuadrat dibagi 8,74 kuadrat. Ya. Ya, setelah kita menghitung ini, mari kita menghitung datanya dari sini ya. Berarti kita dapat F hitung kita. F hitung kita adalah F hitung kita sama dengan varians 8. Sorry ya guys, ini ya saya pakai caping ya. 8 pangkat 2 bagi 8,74 pangkat 2. Ya. Ini sudah dapat hasilnya berapa? Ada yang sudah ngitung selain Michael? 0,8378. 0,8378. Natalia. Natalia ini ya. Yang 016 ya. Kelihatan nato di depan ya. 0,8378. Oke. Ya, ini ke slide-nya pengujian ini dulu ya. Oke. Nah, sekarang untuk daerah tolak Hanolnya kan kita lagi menguji yang ini ya tadi ya, yang tidak sama dengan ini yang bawah ini ya. Ya, ini. Maka kita akan mencoba melakukan daerah tolak Hanol. Daerah tolak Hanolnya itu yang pertama lebih besar dari yang satunya lebih kecil dari ini ya. Bu ini ngitung dulu yang ini ya. Ini berarti kita lagi mencari F. Tadi lupa Bu ini. Alfanya disuruh berapa persen ya? 10 ya? 90 CI ya? Iya, Bu. 90% CI berarti kita diminta alfa 10%. Ya. Alfa 10% berarti kita pakai alfa per 2 ya. Berarti kita lagi mau mencari nilai F 5% ya. Kemudian di samping tanda kurung ini itu adalah DF-nya. Karena untuk melihat F hitung kita butuh DF1 dan DF2 ya. DF1-nya berapa? N1 kurang 1. Ya, tadi produk A berapa N-nya? 12. Bu. Jadi Chris, berapa produk A-nya? Produk data sampel produk A 13 ya, kalau nggak salah ya? Iya. Iya, 13 kurang 1 jadi 12. 12 ya. Kalau produk B datanya 12. Berarti yang ini adalah 13 kurang 1. 12. Yang ini 12 kurang 1. Ya. Nah, kita akan mencari F 5% itu DF 12, 11. Oke? Nah, F 5%, 12, 11. Ya. Kita, Bu ini sudah ketemu cara bisa pindah-pindah screen ya. Untuk tidak hilang tulisannya. Bu Yeni, saya mau tanya, Bu. Ya, Michael, ya. Kalau DF dibola-balik itu boleh, Kak, Bu? Nggak boleh. Oh, soalnya yang dari PPT statistik uji DF sama dengan N2 dulu. Berarti kan produk B dulu ya, Bu, seharusnya? Ya, yang ini ya, yang ini dua sisi. Jadi kalau Anda menggunakan yang atas, S1, varians A dibagi varians B, maka semua N1 itu menguju kepada banyaknya sampel A ya. Semua N2 merujuk kepada banyaknya sampel B ya. Jadi perhatikan nanti yang di sini, kalau Anda menggunakan pengujian 1T lebih besar, daerah tolaknya DF-nya itu dari produk pertama, produk A, DF2-nya dari produk B. Tapi kalau kita menguji lebih kecil,
walaupun atasnya ini adalah A, varians produk A dibagi produk B, tapi statistik ujinya itu varians produk B dibagi produk A, kemudian DF-nya di sini itu adalah DF produk B dibagi DF produk A. Ya, jadi ikuti lokasi dari DF yang ada di situ. Sudah menjawab, Michael? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, jadi nanti kita akan menguji khusus yang untuk ini yang Bu Yeni lingkar yang kita sekarang berada, kita menguji varians A berbeda dengan varians B tanpa melihat varians A lebih besar atau lebih kecil, maka kita menggunakan dua sisi. Dua sisi artinya daerah tolaknya ada dua, ya, di kanan dan di kiri. Yang di kanan itu kita akan cari data ini, ya. Yang di kiri itu, yang di kiri ini itu diperoleh dari satu min, ya, F alfa per 2 tetap 5%. Nah, DF-nya beda. DF-nya berapa? N2 kurang 1 dengan N1 kurang 1. Berarti DF-nya di sini tuh 11, 12. Sampai sini sudah paham? Ya, hati-hati ya. Nah, kita sekarang akan menghitung dulu untuk yang stem bintang, ya, bintang. Kita akan menghitung dulu untuk yang stem bintang yang daerah tolak yang di sebelah kanan. Kita akan ke mana ya? Kelihatan F-testnya di slide? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Sekarang kita akan menggunakan 5% ya. Ya, tulisan Bu ini belum hilang kan ya. Kita akan menggunakan 5% yang ini ya. Saya putar dulu. Diputar balik dulu. Iya. Seret. Can you see that? Ya. Yang nggak perlu Bu ini hapus dulu. Iris dulu yang lingkar-lingkar ini. Oke, nah sekarang kita lagi mau mencari nilai yang ini, yang stem bintang 1 itu 5%, V1-nya, DF1-nya 12, DF2-nya 11. Jadi cara lihatnya gini ya, cara lihatnya adalah yang Bu ini kasih kuning ya. Jadi ini DF1 yang atas ini, V1 ini DF1, oke? V2 ini DF2. Ya, so yang berada di depan ini, selalu kita sebut sebagai V1. Yang berada di belakang ini kita sebut sebagai V2. Oke? Nah, berarti kita sekarang mencari 12, 11. Alfa 5%, DF1-nya 12, DF2-nya atau V2-nya 11 ini. Berarti nilainya adalah yang ini. Kita seret ke bawah, seret ke bawah. Nilainya yang 2,7876. Sudah paham? Berarti nilainya bintang itu adalah 2,7876. Ya, hasilnya ini. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin kalian cari yang bawah, yang F5%, 11, 12. Bu, kok nggak ada? Ya, berarti V1-nya 11 yang di sini ya, Mak. 11 di sini ya. 12-nya yang ini kan ya? Berarti kan kita mau cari nilai tengahnya yang di sini ya. Nilai tengahnya di sini. Ya, yang Bu ini kasih stem love. Ya, ini yang mau kita cari. Sekarang kita lagi cari nilai ini. Berarti nilai love berapa? Nilai F 5%, DF 11, 12 itu karena
kita tidak punya tabelnya yang 11, maka kita interpolasi ya, 11 itu di tengah-tengahnya. Berarti nilai ini sama dengan nilai 2,7534 ya, ditambah 2,6866 bagi 2 ya. Berapa hasilnya? 2, berapa hasilnya ini? 2,72, Bu. 2, berapa? 7. Tadi siapa yang jawab? 7? 72. Kok 72? 2, oh iya, 2,72. Iya, betul. Ya. Oke, berarti 1 min 2,72 berapa? Berarti nilai ini berapa? Nilai satu sisinya ini berarti kan 1 nilainya jadi 1 dibagi 2,72 kan ya? 2,72 hasilnya sama dengan 0,36. ya, sama dengan 0,36. 0,36. Ya. Oke, kalau begitu, Bu ini akan menggambarkan daerah tolak H0-nya. Daerah tolak H0-nya yang di biru ini ya. Berarti dua sisi. Kita akan mereject H0. Kita akan mereject H0 jika H0-nya lebih besar daripada bintang. Lebih besar daripada bintang. Atau lebih kecil daripada love. Ya, lebih kecil daripada love. Ya, nah nilai bintangnya itu adalah ini ya, 2,7876. Ini nilai bintangnya, sedangkan yang love-nya itu nilainya 0,36 ya nilainya. Itu adalah daerah yang diarsir, daerah reject H0 ya. This is daerah reject H0. Reject H0 jika ini. Ya, kalau Anda tidak suka yang visual, Bu, saya bingung yang visual. Maka kita bisa tulis kita akan mereject H0 jika memenuhi dua syarat ini. F hitung kita di atas dari 2,7876 atau F hitung kita di bawah 0,36 ya. Nah, ketika kita berbicara distribusi ini tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan itu tidak terlalu signifikan untuk distribusi normal, distribusi kontinu ya, tidak terlalu signifikan, sama aja. F hitung lebih kecil atau lebih kecil sama dengan di dalam distribusi kontinu itu tidak terlalu berbeda ya, tidak signifikan. Kalau di distribusi discrete baru signifikan ya. Discrete dan kontinu itu sudah kita bahas pada saat statistik 1 ya. Kalau yang discrete itu contohnya Poisson, binomial. Kalau yang kontinu itu contohnya normal, student distribution, kemudian eksponensial dan seterusnya ya. Nah, tadi F hitung kita 0,8376 ya. 0,8376 jatuh di sini ya. 0,8376 itu nilai ini. Ya, F hitung kita. F hitung kita jatuh di 0,8376 itu jatuh di ini. Berarti kesimpulannya apa? Keputusannya? Keputusannya? Gagal tolak H0. Gagal tolak H0. Ya, gagal tolak H0 ya. Jadi sudah tidak ada tempat. Ini siapa yang ngechat? 0,368
Ya, untuk Anissa terima kasih. Ya, berarti keputusannya adalah, Bu, ini tulis di sini, gagal tolak H0. Nah, yang terpenting adalah artinya apa? The conclusion gagal tolak H0. Berarti kita terima H0 ya. Artinya apa? Tidak ditemukan perbedaan varians antar kandungan lemak A dan lemak B. Ya, berarti varians populasi, varians produk A dan B sama, gitu kan ya? Dan B sama. Varians produk A dan B sama, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil dilihat-lihat ada yang tidak mengerti ya, nanti di akhir kan ada mini test ya, mini test. Nah, saya mau tanya, Bu. Apa? Saya mau tanya, kalau misalnya ya, Bu, F-nya itu, F5%-nya itu 14,12 gitu, Bu. Ya. Hitungnya gimana, Bu? 14,12. Ya. Ya kan 14-nya 14 kan di antara di atas ini kan F1-nya kan di antara 12 sama 15. Berarti kalau ngitung 14 gimana, Bu? Ya. Susah ya interpolasinya ya? Iya, Bu. 14, 12. Ya, kalau saya, ini yang tanya siapa? Felix. Nggak dengar? Felix, Bu. Hedwig. Felix. Oh, Helix. Ya, berarti nilainya akan berada di antara 2,61 dengan 2,68. Ya, 2,61 dengan 2,68. Iya. Ya, karena tidak bisa interpolasi, mungkin Anda bisa pilih yang terdekat aja. Ambil yang 15-12. Ya. 15-12 ya. Tapi kalau misalkan mau nilai akurat, kita bisa menghitung nilai F-test dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, ya nanti Bu Yeni tunjukkan ya caranya. Oke, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Bima, Bu. Ya, silakan. Untuk yang daerah tolak H0 kan ngitungnya ada dua, Bu. Yang lebih besar sama yang lebih kecil. Ya. Itu harus dua-duanya dihitung atau salah satu aja? Ulangi pertanyaannya, nggak dengar? Untuk yang rumus tolak H0 kan ada dua rumus kan, Bu. Pakai yang lebih besar atau yang lebih kecil. Ya. Nah, itu harus pakai dua-duanya atau salah satu aja, Bu? Ya, karena itu menentukan dua sisi. Kita sekarang karena dua sisi kita harus ngitungin dua-duanya. Yang makanya ada yang bintang sama yang love, karena kita lagi ngitung dua-duanya. Karena pengujian dengan menggunakan tidak sama dengan itu ada dua daerah tolak. Kita butuh cari batasnya yang bintang dan kita juga butuh cari batasnya yang love. Ya, jadi dua-duanya memang harus dihitung untuk daerah tolak H0-nya. Oke? Oke, Bu. Ya. Nah, kalau sudah, apa arti dari sebuah varians gitu ya? Apa arti dari sebuah varians? Kalau untuk produk A sama produk B, berbicara dengan kandungan lemak tidak terlalu efek ya. Tapi kalau berbicara tentang kelas atau berbicara tentang lini produksi ya, lini produksi A, kalau kita ngomong produk A itu diproduksi dari lini produksi yang lama, kemudian produk B diproduksi dari lini produksi yang baru gitu ya. Kalau variansnya tidak terlalu berbeda, artinya apa penyimpangan mereka varians ya, kalian tahu ya varians itu kan penyimpangan dari standar, Kalau tidak terlalu berbeda, maka kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa karakteristik proses B dengan A untuk penyimpangan prosesnya tidak terlalu berbeda. Mungkin penyimpangan proses bisa disebabkan karena
itu apa namanya supply listrik ya. Terus penyimpangan proses juga bisa karena operator ya. Kalau varians proses A dan B tidak terlalu berbeda, berarti kita bisa mengatakan bahwa oh ini kita bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lini produksi baru tidak terlalu berbeda dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lini produksi lama ya. Nah, varians juga berpengaruh ya. Kalau misalkan Bu ini punya 2 KP, KPA dan KPB statistik industri 2. Jika varians kelas A dan B itu tidak terlalu berbeda, berarti mahasiswanya itu kemampuan belajarnya itu tidak terlalu jauh berbeda ya, sehingga itu menjadi informasi yang berarti ya bagi kita. Oh, kalau saya ngajar di KPA dengan KPB, kita boleh menggunakan metode yang sama. Karena apa? Karena varians dari kedua kelas itu hampir sama ya. Fungsi atau manfaat pengujian itu seperti ini. Tapi kalau misalkan Bu ini punya 2 KP, KPA dan KPB, variansnya beda banget. Yang varians kelas A itu kecil, yang varians kelas B itu besar. Itu bisa dikatakan bahwa kalau Anda mungkin di SMA pernah mendapatkan sekolah kelas akselerasi ya. Kalau kelas sekolah akselerasi itu kan, mohon maaf ya, tidak bermaksud mendiskriminasikan Anda ya. Itu yang apa ya, yang mampu-mampu, yang katanya yang pinter-pinter itu dijadikan satu. Kemudian yang tidak lolos seleksi itu dikumpulkan di KP yang lain. Nah, ketika ngajar di kelas akselerasi, metodenya beda. Mereka sudah tidak fokus kepada penjelasan. Jadi mungkin metode pembelajarannya beda. Yang di akselerasi itu kan daya tangkapnya lebih cepat. Jadi soalnya yang dikasih yang advance. Teorinya juga dikasih yang lebih detail gitu ya. Nurunkan rumusnya juga diajarin asal-usulnya. Karena tujuannya adalah membentuk siswa-siswa yang nantinya akan ikut lomba olimpiade. Jadi soalnya lebih beda. Tapi ketika dia masuk ke KPB, KPC, di mana di sana itu varians studentnya lebih fluktuatif ya. Jadi ada yang pinter dan ada yang kemampuan belajarnya cukup rendah. Jadi metode pembelajarannya agak beda dengan kelas akselerasi. Jadi ketika kita tahu varians proses A dan B sama, kita bisa ngomong metode produksinya atau penyimpangannya, dugaan penyimpangannya akan sama. Tapi ketika kita mendapatkan varians proses A dan B itu berbeda, maka treatment atau metode kerja juga harus berbeda. Begitu juga untuk kelas pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari produk A dan menguji varians ya. Nah, sebelum Bu Yeni menjawab Excel ya, Bu Yeni uji coba dulu. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin Anda, ini ada chat. Felix Book, oh ya Felix ya. Pertanyaan Felix untuk 5% DF-nya V1-nya 14 gimana ya. Nah, sebelum ke sana mungkin Anda bisa menghitung CI-nya ya. Bu Yeni meminta Anda untuk menghitung CI-nya. Di mana CI-nya? Kembali lagi ke sini. Ya. Sekarang coba hitung CI dengan cepat ya. Ya ini. Use this rumus ya untuk menghitung CI. Ya, mohon maaf banyak coretan karena mungkin coretannya butuh. Ya, Bu ini minta kalian ngitung CI-nya yang ini dulu ya, Nak. Ini yang ini 90% CI, coba hitung. Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Yang dihitung adalah nilai yang sebelah kiri ini menunjukkan batas bawah CI dan nilai yang di sebelah kanan ini, ya. Oke? Ya, silakan dihitung. Ya, ini rumusannya Bu Yeni pindah ke sini. Ya, coba teman-teman bisa nulis nggak di sini ya? Lihat rumus di sini ya. Jadi saya minta untuk ya Novi, ada Novi di sana? Novi 071.
Halo Novi. Ya, Novi silakan ngitung batas bawahnya CI untuk pengujian ini ya. Bisa Novi Nur? Coba dulu ya, Bu. Ya, coba ya. Terus yang satunya lagi. Gabriel 034. Masih bingung saya, Bu. Bentar. Gabriel ya? Masih bingung, Bu. Bingung? Oh, oke. Ya. Nancy atau Nandy ya, Nancy ya, sebentar. 010? Displaynya ya, Nancy ya? Ya. Ya, Nancy coba hitung batas atasnya daerah CI-nya ya, batas atas CI-nya. Bisa? Yang sebelah kanan itu ya. Yang sebelah kanan betul, ya. Ya. Oke, ya. Tadi Novi coba hitung sebelah kiri, yang satunya hitung sebelah kanan. Tulis di sini ya. Tulis pakai annotate ya. Oh iya. Ini Novi Nur yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Ya. Batas bawah, batas atasnya. Oke, untuk menjawab pertanyaannya Felix ya. Untuk menjawab pertanyaannya Felix ya, contoh seperti ini. Ya, kalau kebetulan ujiannya masih online, kalian bisa menggunakan rumus di Excel ini ya. Ya, contoh, maaf saya ulangi. Yang nilai ini kan tadi di tabel sudah ada ya. Nah, Anda coba dulu buat tabel, satu angka yang sudah ada di tabel dengan menggunakan rumus ini. Ya, by the way, Excel-nya Bu ini kelihatan kah? Ya sudah, Bu. Kelihatan ya ini ya. Ya. Nah, ini datanya dari mana? Ini Bu ini copy. Terus kemudian ini enter ya. Jadi rumusannya yang ini ya. Yang ini. Jadi kalau tadi Bu, saya tanya ini artinya F hitung 5%, DF-nya V1-nya 12, V2-nya 11. Jadi sebenarnya angkanya yang ini kalau tidak bisa dicari di tabel, angkanya yang ini ya. Angkanya yang di ini tidak bisa dicari di tabel, maka Bu ini bisa menggunakan rumusan yang sama ya. Ya, sekarang coba kita buat rumus sama-sama ya. Berarti sama dengan F titik inverse RT. RT itu dari right tail. Right tail itu sebelah kanan karena distribusi F itu selalu right tail ya. Kemudian 5%, 0,05 DF-nya, Anda perhatikan Excel Anda ya, titik komanya ikut Excel Anda, 11, 12. Ini nilainya sekitar, kutipnya Bu ini hilangkan, 2,7133 ya, tapi karena kita pakai interpolasi, maka kelihatannya 2,72 ya, sama seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya Felix, berarti Bu aku pakai yang mana ya, 14 ya tadi yang ditanya ya, 12 kemudian 14 12 ya, jawabannya adalah yang ini ya.
2,637124 ya. Karena interpolasinya dia agak beda interpolasinya. Oke. Nah, sudah selesai Nur sama Novi sama Nancy ya? Iya, sudah, Bu. Sudah ya. Silakan ditulis di sini ya. Oke. 0,83 kali pakai teks lebih gampang, Non. Annotate daripada draw text. Di HP ini nggak ada. Oh, ya oke. Pakai teks. Oke, ya. 0,83 kali 2,72. 0,72. 2,72 atau ya? 2, iya. Ya, 2,72 hasilnya? 2,278. 2,278. Ya, untuk yang ini. Atas bawahnya. Yes. Terima kasih, Nancy. Nancy tahu ya namanya? Iya, Bu. Ini cara ngitungnya adalah gini. Hasilnya ini. Satu lagi, Novi sudah? Lagi nulis, Bu. Ya, Novi, 1/5% itu berapa? Nilai ini berapa? Tadi sudah dapat ini. Ya, ini F5%, F5%, DF-nya tadi 12,11 ya? F5%-nya 2,78. 2,7876 ya. Setelah dikali hasilnya berapa? Itu 0,300. Berapa, Non? Hasil Tulis di chat coba. akhirnya 0,300. 0,3, oke. Ya, 0,3. Novi, Nur, ya. Oke, berarti bisa kita bilang 90% CI untuk ini itu sama dengan batas bawahnya 0,3, batas atasnya 2,2788. Oke, paham? Ya. Jadi arti CI, jika Anda mengulang percobaan ini sebanyak 100 kali, maka 90 kali nilai varians atau F hitung akan berada di antara 0,3 sampai 2,2788. Ini ulangi arti CI. Ya, jika percobaan ini entah Novi Nur yang mengambil data produk A13, produk B12 sampel, kemudian diuji variansnya, entah Nancy yang melakukan, entah Bu Yeni, ataupun siapapun dari kita 100 orang melakukan, maka 90 orang dari kita akan mendapatkan F hitung di antara nilai ini. Hanya 10% yang di luar nilai ini. Ya, itu arti CI. Nah, sekarang kita menguji di dalam CI itu ada angka 1 enggak? Bu, kenapa angka 1?
Ya, karena tadi H0, H1 kita adalah varians A dibagi varians B sama dengan 1. Ya. Nah, apakah angka 1 ada di sini? Is number 1 is in that confidence interval? Is ada? Yes, iya Bu. Ya, ada. Jadi angka 1 ada di dalam CI ya. Ada angka 1 dalam CI, berarti kita gagal tolak H0. Selagi di dalam CI itu ada nilai yang ada di H0, berarti gagal tolak H0. Gagal tolak H0. Artinya sama ya. Artinya kedua varians adalah sama. Ya, sebegitu gitu. Oke, untuk uji varians gampang kan? Ya, yang agak susah varians itu tabelnya. Tapi karena fortunately ujian Anda nanti online, ya Anda bisa menggunakan bantuan Excel ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Dan Albert. Aldia dan Albert ada? Hadir. Oh, Albert ada ya, Albert. Albert, bisakah Albert memberikan contoh atau perbedaan antara min populasi berpasangan dan populasi tidak berpasangan? Sabar, Bu. Ya, kita lihat dulu konsepnya. Nah, uji berpasangan itu setiap pasangan diambil dari suatu blok atau suatu grup di mana anggota grup atau blok itu homogen. Ya. Tapi anggota-anggota dari grup yang homogen yang lainnya juga bisa diambil untuk menambah sampel. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi atau menghilangkan variabilitas dari unit eksperimen, sehingga nantinya ketika kita mendapatkan hasil pengujian berbeda, maka hasil pengujian berbeda itu betul-betul karena treatmentnya yang berbeda, tapi bukan karena subjek eksperimennya. Nah, maksudnya gimana sih Bu? Contohnya ya, contoh. Kita sekarang lagi menguji nih nilai TOEFL. Ya, jadi sekarang katakanlah ULC. ULC itu lagi bingung kan, sekarang kan tidak bisa konvensional offline. Harus online atau interaksi itu kita ganti dengan sekarang kasus studinya lebih cocok online ya. Jadi kita lagi menguji in konvensional dengan metode online ya, online. Ketika kita mau mengambil keputusan metode mana konvensional atau metode online yang lebih bagus ya. Arti keputusan ini sangat penting. Ya, ULC ngomong, oh saya melakukan pengujian nih, metode konvensional offline atau metode online yang lebih bagus di dalam meningkatkan nilai TOEFL. Ya, apapun hasil keputusan atau kesimpulan dari pengujian ini, itu akan menjadi dasar keputusan berikutnya, decision making bagi ULC, misalkan gitu. Kalau misalkan ULC mendapatkan bahwa oh ternyata online itu menghasilkan nilai TOEFL yang lebih tinggi, maka kedepannya les bahasa Inggris di ULC akan dijadikan format online. Ya, begitu kebalikannya ketika si ULC mendapatkan kesimpulan dari pengujian kita. Kesimpulan dari pengujian kita mengatakan metode konvensional itu adalah metode yang lebih baik dalam arti menghasilkan nilai TOEFL yang lebih baik, maka kedepannya ULC akan mempertahankan format offline. Sampai sini paham ya? Anda akan memahami arti betapa pentingnya hasil pengujian itu terhadap pengambilan keputusan berikutnya. Ya, nah, suatu pengujian yang baik harus memastikan bahwa nanti kalau misalkan kedua metode ini berbeda atau memang metode online lebih baik daripada metode konvensional, itu murni karena metodenya yang berbeda, bukan karena orang-orang yang di dalamnya. Orang-orang yang di dalamnya itu adalah subjek eksperimen, ya, subjek eksperimen. Nah, orang-orang di dalamnya itu kalau mohon maaf kalau kita boleh memberikan predikat. Jadi di sini itu ada sekitar ya 20 orang lah yang mau kita tempatkan. Kita tempatkan secara random ya. 8 orang di konvensional ya, kemudian
12 orang di metode online. Ya, kita pilih secara acak. Nah, ketika kita pilih secara acak, dengan tidak sengaja, orang-orang yang pinter-pinter, yang Bu Yeni kasih label hijau, ya label hijau itu dalam arti kemampuan belajarnya excellent. Mau konvensional, mau disuruh mandiri, mau disuruh baca sendiri, keluarnya nilainya tetap bagus ya, karena si orang-orang yang punya kemampuan belajar excellent itu sangat tidak bergantung kepada metode dosennya atau metode pengajaran, karena dia sendiri sudah mampu, mau dicul atau mau didampingi, ya nilainya tetap bagus. Itu kita sebut sebagai kemampuan belajar excellent, ya. Sedangkan kemampuan belajar pur itu yang merah, ya. Merah itu artinya dia tidak punya kemampuan belajar yang mandiri. Dia sangat bergantung. Kalau dosen yang jelaskannya menyenangkan, gurunya perhatian, itu tingkat belajarnya nilainya baru bagus. Tapi ketika ketemu guru yang tidak menyenangkan, terus kemudian dosen yang tidak mampu mengajar sampai membuat mahasiswa mengerti, atau siswanya tidak termotivasi, nilainya anjlok. Itu kita sebut sebagai mereka memiliki kemampuan belajar pur, ya. Dan ini wajar ya, ada di setiap Anda, ya. Itu yang kemudian ada namanya tes, ya, tes advanced quotient, ya. Adversity quotient, tes kemandirian, ya, kemampuan manusia menerima tekanan atau mandiri atau tidak, itu ada, ya. Wajar ya. Jadi kalau Bu Yeni lihat anak-anak Bu Yeni lagi online gitu, sangat tergantung daripada metode belajar, metode ngajar gurunya. Kalau metode ngajar gurunya tidak attachment-nya kurang, itu sudah nggak masuk di otak gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi tugas kami, attachment kepada mahasiswa, ya. Jadi kadang kuliahnya dibuat full Zoom, kadang video rekaman dan seterusnya. Jadi Anda harus paham bahwa semua dosen lagi memikirkan bagaimana dalam semester ini kalian tetap mendapatkan materi, bukan hanya kuliah secara daring, ya. Nah, kembali lagi ke sini, Anda harus mengerti bahwa ketika kita mau mengambil, ketika kita tahu bahwa keputusan kita akan berpengaruh kepada keputusan jangka panjang ULC, ya. Nasibnya pembelajaran berikutnya itu akan bergantung kepada keputusan atau kesimpulan pengujian kita. Maka kita harus hati-hati, ya. Nanti kalau misalkan kita melakukan pengujian seperti yang Bu Yeni tampilkan di depan, metode konvensional akan keluar sebagai metode yang terbaik yang memberikan nilai TOEFL yang lebih tinggi. Itu jangan-jangan bukan karena metode konvensional lebih baik daripada metode online, tapi karena subjek-subjek eksperimen mahasiswa yang berada di metode konvensional itu kebetulan mahasiswa yang mandiri, gak peduli apapun metodenya, nilainya mereka bagus. Kebalikannya, metode online dikatakan metode lebih jelek, lebih buruk, dengan nilai TOEFL yang lebih rendah, hanya karena kebetulan dia mendapatkan siswa-siswa yang kemampuan belajarnya poor atau jelek, ya, seperti itu. Paham ya? Nah, dengan demikian, untuk mencegah hal seperti ini, maka dianjurkan seperti apa? Kita akan membuat subjek eksperimen ini menjadi populasi yang homogen, ya, seperti slide berikut ini. Nah, dibuatlah seperti ini. Teman-teman istirahat dulu ya, minum dulu dan seterusnya dulu ya. HP Bu Yeni nyala di bawah, Bu Yeni harus matiin dulu ya. Ya, istirahat sebentar dulu, ambil minum dan seterusnya. Ya, Bu Yeni lanjutkan ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kesimpulan dari pengujian kita itu memiliki impact yang begitu besar, dalam arti nanti hasil kesimpulan kita akan dipakai ULC di dalam sebagai dasar pengambilan keputusan, maka Anda sebagai seorang sarjana teknik industri itu punya tanggung jawab etika. Artinya saya harus melakukan sebuah pengujian yang betul-betul kredibilitasnya bisa dijaminkan, bisa tidak diragukan, ya. Jadi kredibilitas, ya.
Nah, untuk itulah maka pengujian yang tadinya yang Bu ini gambar di atas ini ya, ini kita sangat berhati-hati jangan sampai konvensional dikatakan lebih baik daripada interaktif ya. Hanya kebetulan dia mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang kemampuan belajarnya yang bagus yang hijau-hijau ini. Kebalikannya, interaktif dikatakan atau online dikatakan lebih buruk karena hanya kebetulan siswa-siswanya yang di sini itu memiliki kemampuan belajar yang poor. Ya, kebalikannya, kalau misalkan ini populasinya bergeser, ya jangan-jangan metode online dikatakan lebih baik daripada konvensional, di mana mahasiswa itu yang memiliki label yang hijau itu berpindah, metode itu menjadi lebih baik ya. Jangan sampai kalau itu yang terjadi berarti pengujian kita kurang bagus. Nah, dengan demikian sebuah pengujian yang seperti ini sangat beresiko. Itu bisa diperbaiki dengan metode yang kita sebut sebagai uji berpasangan ini, berpasangan. Sama seperti yang dikatakan Aldian dan Albert tadi ya. Daripada memberikan sol A kepada Albert dan sol B kepada Aldian, mungkin di antara mereka punya cara jalan yang berbeda, cara frekuensi pemakaian sepatu yang berbeda. Jangan-jangan gara-gara karakteristik ya dari pola perilaku dari si pemakai itu jadi judgement sol A lebih baik daripada sol B atau kebalikannya. Jangan sampai itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian maka populasi yang homogen, heterogen akan kita ubah dulu menjadi homogen. Ya, caranya gampang lah ya. Student yang tadi ini kita kumpulkan lagi. Ya, kita kasih tes ya, tes psikologi biasa atau kalau perlu kita kasih tes IQ ya. Ketemulah oh ternyata yang IQ-nya misalkan sama ya, yang di atas 120 sampai 140 kita kumpulkan jadi satu, yang hijau ini. Kemudian IQ-nya yang 100 sampai 120 kita kumpulkan yang di biru. Kemudian IQ-nya yang di bawah 100 kita kumpulkan yang di merah. Paham ya sampai di sini? Nah, setelah itu kita pilih. Nah, karena ini sudah homogen, kita pilih bisa oh ini saya pilih yang hijau. Oh, saya butuh satu orang di sini. Sudah gak peduli siapa di sini dan siapa di sini, mau Albert sama Aldian di sini tidak peduli karena mereka sudah dianggap homogen. Ya, artinya dari segi intelijensi mereka sudah dianggap sama. Ya, mau Albert ikut konvensional, Aldian ikut interaktif atau kebalikannya, Aldian ikut konvensional, Albert ikut interaktif. It doesn't matter already karena mereka sudah diasumsikan berasal dari populasi yang homogen. Ya, kemudian yang biru, ya misalkan biru 1 ya ditempatkan di sini dan biru 2 ditempatkan di sini ya. Dan begitu sebaliknya yang merah ini ya. Mau siapapun yang ditarik di sini. Nah, tapi untuk mencari populasi yang homogen itu kan susah ya. Harus ada alat tes, maka biasanya pengujiannya itu dilakukan terhadap anak kembar ya, anak kembar dengan asumsi bahwa anak kembar itu memiliki genetik yang sama dari orang tuanya, hidup di lingkungan yang sama, makan pun sama gitu ya. Kalaupun kita ngomong manusia setiap orang itu berbeda, bahkan anak kembar berbeda, tapi di dalam pengujian kita berani ngomong bahwa orang yang genetik secara genetik, apalagi kalau berasal dari sel telur yang sama ya, kembarnya namanya kembar identik ya, di dalam perut mamanya itu dari sel telur yang sama kemudian dibuahi oleh 2 sperm kemudian membelah jadi 2, itu namanya kembar identik gitu ya, itu perilakunya lebih sama lagi. Nah, itu makanya asal usul min berpasangan itu seperti itu, menyeragamkan populasi yang heterogen menjadi homogen agar subjektivitas, variabilitas ya, perbedaan dari subjek eksperimen itu tidak mempengaruhi hasil akhir dari pengujian. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian maka pengujian min populasi itu berbeda dengan pengujian min populasi berpasangan itu berbeda dengan pengujian min populasi tidak berpasangan ya. Kalau tidak berpasangan itu ini ya contohnya ya. Ya. Kalau tidak berpasangan itu kan teman-teman, ini dihitung nilai rata-ratanya dan standar deviasinya seperti produk A tadi, kandungan produk lemak di produk A, terus kemudian kandungan lemak di produk B dihitung lagi, nilai min dan standar deviasi kemudian diuji. Ya, itu kalau tidak berpasangan. Tapi kalau berpasangan, bukan itu yang terjadi. Masing-masing pasangan itu dicari selisihnya, ya, yang kita sebut sebagai difference. Ya, kemudian pasangan yang kedua dicari lagi difference-nya.
Nah, difference itulah yang kita uji. Sehingga dari difference ini kita hitung yang kita sebut sebagai rata-rata difference dan standar deviasi dari difference. Ya. Nah, kemudian keluarlah H0, H1, dan pengujian hipotesis seperti slide berikut ini. Ya. Jadi ingat, min perpasangan yang diuji adalah nilai selisihnya. Ya. Kalau min tidak berpasangan, yang diuji adalah masing-masing dicari rata-rata, kemudian baru dicari selisihnya, kebalikannya. Ya. Nah, ini H0, H1-nya kalian sudah familiar ya dengan pengujian ini. Min berpasangan selalu pakai t-test. Ya, tapi yang diuji adalah rata-rata dari diferensial dan standar deviasi dari diferensinya. Tapi kalau uji min tidak berpasangan, masih ada dua possibility, z-test atau t-test, tergantung variansi yang diketahui atau tidak, sampel besar atau tidak, ya seperti itu. Ya. Kemudian df-nya adalah n-1 untuk lihat tabel, derajat bebasnya n-1. Kemudian ini adalah daerah tolaknya seperti biasa, ya. Ini adalah CI-nya. Oke, ini Anda sudah biasa lah ya. Ya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal berikut ini. Ya. Nih, seorang peneliti kepingin membuat pil yang dapat menurunkan tekanan darah pemakainya, ya. Nah, ini apa ya? Sekarang tuh banyak mahasiswa farmasi itu bimbingan dengan dosen TI ya. Pak Arbi itu sering bimbingan, terus Pak Arbi juga ngajar di farmasi. Ya karena apa? Karena ketika mereka mau membuat obat baru, contohnya obat ini ya, untuk tekanan darah pemakai gitu ya, kayak Bu ini kan hipertensi gitu kan. Ya inovasi obat itu penting ya. Jadi kalau di farmasi itu ada konsentrasi pembuatan obat, ada konsentrasi kosmetik gitu. Dan farmasi Ubaya itu termasuk farmasi yang jumlah pendaftarnya itu banyak sekali ya. Setiap tahun itu yang masuk banyak, sampai kuliahnya Sabtu Minggu karena laboratoriumnya utilitasnya tinggi ya, farmasi ya. Jadi kayak WR3 kita Bu Avanti, Bu Kristina ya, Tina ya, Bu Tina itu kan farmasi kosmetik itu makanya cantik ya, seperti itu ya. Ya, nah kemudian ini pilnya lagi mengembangkan pil ya, pil untuk menurunkan tekanan darah ya. Katakan pil itu dicoba kepada 15 orang ya. Oke, 15 orang ya. Orang pertama Bu Yeni gitu kan. Dikasih dulu pil yang sebelumnya. Oh, belum, maaf ya. Sebelum itu diukur tekanan darah sebelum minum pil ya, tekanan darah sebelum minum pil diukur 70, dicatat ya. Kemudian dikasih petunjuk Bu, obat tekanan darah tinggi itu harus dimakan setiap pagi waktu bangun ya. Sebelum makan pagi ya, sebelum makan pagi. Bu ini termasuk yang hipertensinya tinggi 155 ya. 155 ya, berkat obat sekarang sudah netral di 120 untuk tekanan diastolis atau sistolik ya, yang atasnya. Yang ini mungkin tekanan bawahnya. Biasa kan tekanan darah kita normalnya kan 120 strip 80 ya. Jadi bisa lihat atas, bisa lihat bawahnya. Nah, ini yang bawahnya. Tekanan yang bawah. Nah, before itu diukur dulu 70 ya. Kemudian dikasih Bu makan ya selama 1 minggu berturut-turut ya. Makan pagi, sebelum makan pagi bangun Ibu makan dulu obat ini ya. Nanti 1 minggu lagi Ibu datang, nanti kita ukur. Nah, ini adalah pengukuran setelah treatment ya, setelah dikasih makan obat selama 1 minggu. Begitu seterusnya 15 orang itu diuji cobakan ya, diuji cobakan untuk melihat apakah pil yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa yang lagi meneliti ya, dia mendapatkan bahwa oh ini pil dari bahan herbar ini bisa menurunkan tekanan gitu ya, dia lagi mau coba gitu. Nah, Anda harus melihat bahwa seberapa penting arti pengujian itu terhadap pengambilan kesimpulan. Oke? Nah, sekarang sudah ya, kita mau lihat apakah pil tersebut bisa menurunkan tekanan darah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kita kan masing-masing data ini kan kita mau ngitung ya, difference-nya. Ya, Anda lebih suka menghitung before dikurangi after atau after dikurangi before?
Mana? Bu, bolehkah sembarang? Boleh, sembarang. Ya, Dilon. Untuk menghitung, untuk menguji tekanan darahnya turun, Anda lebih kepingin ngitung, karena kan tadi min berpasangan itu katanya yang diuji diferensia. Anda kepingin diferensia diperoleh dari mana? Before dikurang after atau after dikurang before? Before kurangi after, Bu. Before dikurangi after, ya. Jadi kalau misalkan Dilon menggunakan difference-nya itu before, ya. Oke, saya kembali ya. Sorry, banyak gangguan. Jadi kalau Dilon, Bu, saya mau before dikurang after. Kenapa? Oh, soalnya nilainya before itu rata-rata lebih besar daripada after, supaya gak negatif, boleh ya. Nah, kalau begitu, kalau Dilon kepingin before dikurangi after, maka Anda berharap nilai difference-nya itu positif atau negatif? Dilon? Positif. Apa Dilon? Kok kecil ya suaranya? Positif, Bu. Positif ya. Jadi karena Iya. kita berharap obat kita efektif, artinya afternya itu memang lebih kecil daripada before. Maka ketika kita hitung difference-nya before dikurang after, kita berharap nilai difference-nya itu positif ya. Positif dalam arti kalau bisa nilai before-nya itu jauh-jauh lebih besar daripada after-nya, atau kebalikannya after-nya lebih kecil agar pil-nya ini efektif ya. Dengan demikian maka kita bisa menentukan H0 H1-nya. Jadi H0 H1-nya seperti apa sekarang? Ya, H0 H1-nya berarti H0-nya dan H1-nya. H0-nya kita pakai difference ya. Kita pakai difference. Tulisannya adalah seperti ini. Delta sama dengan 0. Ya. H1-nya delta lebih besar daripada 0 karena karena si Dilonnya mau hitungnya before dikurangi after. Ini mempengaruhi H1-nya. Ya. Dengar baik-baik. Kalau misalkan difference-nya Anda before dikurang after dan Anda kepingin nilai difference-nya adalah positif, maka H1-nya jadi seperti yang Bu ini tulis di screen. Tapi Bu, kalau perbedaannya, kalau dibalik, saya difference-nya after dikurang before, maka H1-nya juga dilakukan penyesuaian. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham maksudnya Bu ini? Paham, Bu. Ya, kalau nggak ada ini, Bu Yeni anggap ini ya. Mohon maaf ya, kalau daring ini interaksinya memang nggak bisa lihat wajah kalian ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau sudah ketemu kita pakai H0-nya yang ini, delta sama dengan 0. Kemudian kita pakai H1-nya yang tanda lebih besar. Yang ini ya, lebih besar. Yang ini lebih besar daripada 0. Ya, jadi penulisannya bukan mu before lebih besar daripada mu after, no ya. Kita bukan pengujian min tidak berpasangan. Kalau pengujian min berpasangan yang ditulis itu adalah diferensinya lebih besar dari, kita mau diferensinya positif atau kita mau diferensinya negatif atau kita mau diferensinya just tidak berbeda dari 0 gitu ya. Nah sekarang teman-teman Bu Yeni minta untuk ngitung T hitungnya ya. T hitungnya di mana data difference-nya sudah ini ya, Anda cari difference-nya masing-masing. Ya, cari difference-nya dari soal masing-masing ini. Ya, ini difference-nya. Ya, Anda cari difference pertama. Ini berapa? 70 kurang 60 difference-nya. 2 ya. Terus ini juga 8 ya, dan seterusnya. Ya, Anda cari dulu difference-nya. Nah, hasil dari difference-nya ini kemudian Anda cari rata-ratanya. Ketemulah X D sama standar deviasi D. Nah, coba data ini kalian pakai Excel cepat kok ini nanti. Ketemu nilai rata-rata dan standar deviasinya ya. Untuk nilai rata-rata dan standar deviasinya, Bu ini minta Lucky Ananda ya. Ada Lucky? Lucky ada? Ya. Terus kemudian Evan 080. Evan 080 ada di sana?
Evan? Ada, Bu. Ya, Evan tolong hitung T hitungnya ya. T tesnya ya. Iya, Bu. Samuel 061? Sam? Ada, Bu. Ada. Iya. Hitung daerah tolak Hanolnya. Ya. Kemudian Lydia 007? Iya, Bu. Ya, Lydia ngitung CI-nya ya. CI-nya. Karena tanda lebih besar, Anda ngitung lower bound ya. CI lower bound ya. Bisa, Lydia? Ya. Nah, sekarang Bu Yeni minta Evan untuk menghitung T hitungnya. Kemudian Sam menghitung Samuel, menghitung daerah tolak Hanolnya ya. Kemudian Lydia nanti terakhirnya menghitung lower bound. Teman-teman juga kerjakan untuk bisa membandingkan hasilnya nanti. Oke. How long do you need? 10 menit ya. Tiga koma 3,10 ya. 105 ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari yang dikerjakan oleh Tris sama Samuel, kita akan mendapatkan dari 15 pasang orang, 15 yang diuji cobakan untuk diberikan pil. Minggu pertama diukur dulu tekanan darahnya before, kemudian setelah makan, setelah di treatment itu artinya di terapi itu mengikuti instruksi yang pengujian yang kita inginkan. Setiap bangun pagi jam 7 makan obatnya, kemudian baru sarapan pagi, selama 7 hari berturut-turut baru kita ukur, lalu kita ukur tekanan darah, afternya kita hitung difference-nya. Ketemulah standar nilai rata-ratanya 8,8 dari 15 data, standar deviasinya 10,975 ya. Kemudian tinggal dimasukkan ke sini. Ini kenapa 0? Karena delta 0-nya 0 ya. Tidak ada selisih yang diinginkan. Tidak ada selisih tekanan darah yang diinginkan, dibiarkan apa adanya ya, tidak ada selisih satuan tertentu. Ketemulah T hitung kita 3,105 ya. Lalu sama Sam sudah digambar daerah tolak Hanolnya. Daerah tolak Hanolnya karena kita menggunakan yang one tail lebih besar, maka daerah tolak Hanolnya ada di kanan. Sekarang daerah uji kita T hitung kita ada di minus 3, jadi kalau Bu ini gambar, ini adalah nilai T hitungnya. Ya, T hitung kita 3,10 ya, berarti berada di sini. Cekrek, jatuh di sini ya. Ini T hitung kita. Ya, artinya tolak Hanol ya. Arti tolak Hanol ya. Berarti keputusannya kita tulis di sini, keputusannya tolak Hanol. Nah, saya mau dengar artinya apa ini. Saya mau dengar membiasakan kalian mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan. I will ask ya. Evan, sekarang sudah bisa bantu Bu Yeni buat kesimpulan? Hasilnya tolak Hanol, Van. Bentar, Bu. Tolak Hanol, artinya apa? Terima H1, ya. Kita menolak Hanol. Tak silang ini berarti kita menerima H1. Ini. Nah, apa artinya terima H1? Artinya? Enggak tahu, Bu. Bingung, Bu. Bingung ya. Oke. Itu Evan Stefanus Lau ya? Iya, Bu. Ya, sekarang Rahmat. Arti tolak Hanol ini apa, Rahmat? Berarti kalau tolak Hanol berarti terima H1, berarti dia memang bisa mengurangi berat badan, Bu. Tekanan darah. Ya, betul. Ya. Jadi kita harus menghasilkan kesimpulan yang jelas seperti yang dikatakan Rahmat ya. Berarti apa namanya, deltanya terbukti positif ya. Difference-nya terbukti positif. Tapi kita nggak ngomong difference-nya positif, kita ngomong pil berhasil ya. Pil terbukti
mampu menurunkan tekanan darah. Nah, setelah orang farmasisnya mendapatkan hasil pengujiannya seperti ini, kalau mereka tidak mampu melakukan pengujian karena memang mereka tidak diajarin mungkin ya. Nah, terus minta bantuan Anda membantu dari awal bagaimana pengujian itu sebaiknya dilakukan dengan konsultasi ke mereka dan bantu menguji, dan akhirnya kesimpulan inilah yang berarti, wah, hasil TA-mu berhasil, pil yang kamu buat ini ternyata menurunkan tekanan darah untuk sampel 15 orang ini, ya. Jadi begitulah vaksin COVID itu dibuat sekarang. Vaksin itu diujikan dulu ke makhluk yang paling rendah dulu, yaitu apa? Diujikan dulu ke apa dulu? Ke Rahmat, kalau sebuah vaksin atau obat diujikan dulu ke mana sebelum diujikan ke manusia? Kalau Anda pernah lihat film Spider-Man itu diujikan dulu ke? Laba-laba, Bu. Oh, laba-laba ya. Ya, laba-laba itu tidak sengaja ya. Diujikan dulu ke hewan yang paling menyerupai ya. Yang sistem apa? Menurut Anda apa? DNA. Ya, babi, yang Bu. apa? Ya, Babi. babi. Ya, istilah ada tulis tikus, Bu. Ya, jadi dicoba dulu ke tikus ya. Tikus itu ada hamster yang kecil. Nah, setelah tikus baru nanti ke jenjang lebih besar ya. Terakhirnya kalau Anda pernah lihat filmnya Planet Apes itu kan, siapa itu pemain utamanya? Ya pemimpinnya itu, ya satunya lagi, lupa Bu ini. Ya itu, jadi keranya itu benci sekali sama manusia karena dijadikan bahan eksperimen ya. Jadi sebelum sampai ke manusia itu dicobakan dulu ke makhluk tikus, berhasil menunjukkan reaksi. Nanti baru ke lebih besar lagi rabbit ke kerah ke orang hutan. Nah orang hutan itu katanya memiliki struktur yang hampir sama dengan manusia. Setelah berhasil baru dicobakan ke manusia. Nah katanya vaksinnya masih dicobakan ke beberapa orang Eropa sana ya, di London, di Inggris sana gitu. Nah, dan itu butuh ya. Jadi vaksin keluar tuh butuh setengah tahun minimum orang mengembangkan vaksin, dan virus flu itu virus yang paling nakal ya. Jadi dia virus yang sangat paling cepat berkembang. Ya, sekarang sudah COVID-19-nya itu sudah berubah, coronanya sudah berubah, vaksinnya mungkin bisa mengattack corona yang dulu ya, sedangkan corona yang sekarang katanya corona di Asia dan di Amerika maupun Eropa itu sudah coronanya sudah berbeda-beda ya. Oke. Nah, seperti itu Rahmat ya, betul, tolak H0. Kemudian dihitung sama, lupa Bu ini yang hitung Lydia lower bound-nya 8,8 minus ya. T alfa per 2, kita pakai T alfa 1,76 kali akar standar deviasi dibagi akar ini ya, 3,81. Terima kasih Lydia. Berarti 90% lower bound kita itu dari nilai 3,81 sampai tak terhingga. 3,81 sampai tak terhingga ya. Nah, ini juga tolak H0 karena apa? Di dalamnya itu tidak ada nilai delta 0 sama dengan 0 ya. Tidak ada di dalam. Berarti tolak H0. Karena batas bawahnya 3,81 sampai positif tak terhingga. Nilai 0 tidak ada di dalam. Berarti keputusannya sama-sama tolak H0. Jadi you can use either one of them ya. Pengujian hipotesis sampai daerah tolak yang dikerjakan oleh Sam sama Tris, atau bisa menggunakan cara estimasi parameter seperti Lydia ya. Hasilnya adalah tolak H0. Jangan berhenti di tolak H0 saja. UTS Anda tidak boleh berhenti sampai tolak H0 saja, karena kesimpulan itulah yang memiliki nilai strategis ya. Seperti itu untuk uji min berpasangan dari contoh soal ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke pengujian terakhir, yaitu pengujian populasi, proporsi dua populasi. Ya. Jadi hasil pengujian min berpasangan sudah selesai. We are going to erase all of this, clear all drawings. Kemudian kita akan menuju ke uji terakhir, adalah uji proporsi dua populasi ya. Uji proporsi dua populasi.
Ini adalah H0H1-nya. Ya. Kemudian kita akan melakukan pengujian menggunakan Z hitung. Ya, uji proporsi selalu pakai Z hitung. Ya, yang lainnya sama. Ya, kalau Anda sudah familiar, sudah sama lah ya. Ini rumusnya. Kita akan menguji untuk contoh soal ini ya. Ya. Silakan dibaca soalnya. Pada kelas Inggris digunakan dua metode, audiovisual dan konvensional. Ya. Untuk mengetahui mana yang lebih berhasil, ya Anda pernah ikut kursus tes TOEFL ya. Kalau konvensional tuh gurunya masuk, terus dikasih contoh soal, kita kerjakan, terus dibahas ya. Kalau metode audiovisual itu nggak ada gurunya ya. Jadi banyak video-video yang kita lihat, setelah lihat video kita kerjakan, setelah lihat video kita kerjakan. Nah, ini mau membuktikan mana yang lebih berhasil ya, membuktikan mana yang lebih berhasil. Diuji cobakan 100 orang yang pakai ikut kelas audiovisual, ya mungkin lebih mahal ya audiovisual ya, lebih mahal. Ini tapi pengujian terlepas dari biaya loh ya, biaya 63 lulus ya. Kemudian dari 150 orang yang ikut kelas konvensional, 107-nya yang lulus ya. Nah, sekarang Anda langsung Bu Yeni minta menentukan H0, H1, langsung menghitung CI-nya 95% untuk mengambil kesimpulan. Ya, oke. H0, H1-nya Bu Yeni minta. Ada yang mau volunteer atau Bu Yeni panggil? Ini panggil ya. Oke. Lusafanya, Lusafa. Belakangnya ya, 025 ya. Ya, Lusafanya ya, adiknya Lusa Fitri. Ya, Lusafanya tulis H0 H1-nya ya. Kemudian Clifton hitung 90 ya, bisa hitung 95% CI, langsung CI ya. Langsung CI. Tergantung dari H0 H1-nya ya. H0 H1-nya lower atau one tail atau two tail ya. Kita tunggu dulu Lusafanya H0 H1-nya. Jawaban yang di slide itu adalah yang ini, yang pakai yang love ya, pakai yang love. Ya. Terus tadi siapa ya Bu Yeni minta untuk ngitung Z hitungnya? Lupa siapa ya? Tadi Bu Yeni minta tolong siapa yang ngitung Z hitungnya ya? Ini harus dikasih kurung. Clifton lagi menghitung lower bound. Untuk ini. %95 lower bound. Ini kayaknya saya harus kasih Clifton satu slide kosong deh. Ya, saya change dulu. Ya, Bu, ini jadinya tambah nunggu soalnya. Ya, ini sudah tak selected ini ya. Tak geser dulu supaya semua bergeser demi Clifton. Ya. Ya, jadi Clifton lagi nulis ini. Kok welek Clifton nulisnya? P1-nya hitung dulu ya, Cliff, berapa proporsi yang lulus
pakai metode kelas pengajaran. Tadi Bu Yeni minta C, siapa yang ngitung Z hitung ya? Ini loh, Cliff nggak kelihatan, Cliff ini apa namanya? P1 ini. Oh, 0,71. Ya, ya. Ini 0,71 ya? Oh, ya, ya, ya. Ya, Bu ini bantu kurung ya. Iya. 0,63. Nah, langsung kali 0,34. 37, oke. Yep. 151 sih ya. Lower bound-nya langsung bawahnya ya. If yang 1,96 2,5%, pakai yang 5%, Cliff, kan lower bound. Lower bound itu tidak, alfanya tidak per 2. Tanda, ya betul 5%. Tanda negatifnya nggak usah dipakai kalau untuk perhitungan ini. Jadi Z alfa 5%-nya itu tidak menggunakan tanda negatif ya, good ya. 0,645 biasa ya, Z 5%, betul? Ya. Nol koma 0,08 kurang 0,09. Yang di slide itu P1, P2-nya dia menggunakan yang love ya, yang jawaban yang di slide ya. Yang dikerjakan teman-teman Clifton dan kawan-kawan itu sama Lusafanya itu adalah yang P1, P1-nya belong to kelas pengajaran, kita pakai yang bintang. Ketemulah CI-nya lower bound-nya adalah 0, kalau Bu ini tulis di sini berarti 95%. 95% lower bound itu sama dengan hasil hitungannya Cliff itu minus 0,0184 sampai tak terhingga positif ya, sampai tak terhingga. Berarti angka delta 0 ya, tadi kan di sini kan delta 0 sama dengan 0 ya, delta 0 sama dengan 0 itu ada di dalam ya, di dalam C ini. Artinya apa? Hasilnya? Hasilnya ada. Gagal ditolak. Hasilnya gagal tolak H0 ya, gagal tolak H0. Oke, artinya saya akan melatih membuat kesimpulan ya. Clara,
Kalau hasilnya gagal tolak H0 di sini, berarti kesimpulan yang bermanfaat yang memiliki nilai strategis itu kesimpulannya apa, Clara? Bentar ya, Bu ya. Ya. Berarti kelulusan metode kelas pengajaran dan metode audiovisual sama. Sama, betul. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara tingkat kelulusan metode audio dan metode kelas pengajaran. Jadi apa namanya ya? Kita cuma menyampaikan aja hasilnya. Dari hasil pengujian kami nggak ada berbeda. Audio visualmu sama kelas pengajaran tidak berbeda. Jadi ULC ketika mendapatkan hasil pengujian ini, dia bisa mengambil keputusan, oh ya datanya hasil pengujian ini tidak terbukti kalau metode tertentu lebih baik daripada metode sebelumnya. Kalau mereka masih kurang yakin, mereka bisa memperbanyak sampel yang tadinya cuma 15 ya, melakukan pengujian lagi ya. Tapi kalau sudah yakin berarti ya mungkin metode pengajar si yang ngajar sama, metode audiovisualnya juga sudah reliable, kelas pengajarnya, dosen-dosennya juga sudah bagus gitu ya. Jadi ini tidak ada perbedaan tingkat kelulusan antar kedua metode. Iya. Oke. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Nah, Bu ini tadi minta seseorang menghitung Z hitungnya, tapi Bu ini lupa ya, minta Bu ini siapa. Jadi ini nanti keluarnya adalah seperti ini ya. Keluarnya adalah P1 dikurangi P2 ya. Kalau Anda lihat di sana P1-nya Clifton sudah ngitung P1-nya itu 0,71 ya, 0,71. Terus dari data ini ya ini P1-nya yang Bu ini kasih stem. Terus P2-nya yang ini ya 0,6 kali 0,63. Nah, hati-hati untuk yang bawah ini ya, P bersama. P bersama itu tingkat kelulusan total ya. P bersama Bu ini tulis dulu yang ini seper N1-nya 150. Terus kemudian N2-nya 100 ya, 100. Nah, P total ini P gabungan ya. P gabungan itu adalah carilah jumlah total yang lulus dibagi total sampel ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Bisakah Anda membantu Bu ini menghitung P gabungan? P gabungan itu adalah berapa yang lulus dari audio? 63 ya. Terus yang lulus dari kelas pengajaran 107 ya, dibagi total sampel. Jadi yang atas itu yang total yang lulus, bawahnya yang total muridnya ya. Jadi P-topinya adalah 170 ya. 170 ya, Nak. 170 dibagi 250 ya. Ada yang tulis di chat. Tunggu ya, Bu ini belum sempat lihat. Tulis chat. Oh, Teresia ya. Oh iya, nggak apa-apa Teresia, Bu ini juga lupa Teresia Jenis ya. Jadi P-topinya yang error bergabung nanti recordingnya Bu ini taruh di kelas ya. Terus totalnya P-topinya di sini. P-topinya kalau dihitung ketemulah 0,68 ini. 0,68. 0,68 sehingga Anda bisa tulis di sini itu 0,68 kali 0,32. Ini 68, ini Q-nya kali 0,32. 32. Ya, itu cara menghitung Z-nya. Yang Bu ini hati-hati itu yang di ini yang Bu ini mau tunjukkan. Bu ini menunjukkan perhitungan ini aja, hati-hati ya. Nah, begitulah pengujian dua populasi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya. Albert ya, silakan. Rumusnya Z hitung itu proporsi 1 kurangi proporsi 2 atau dikali, Bu?
Ya, jadi ada koreksi di sini ya. Ini adalah P1 dikurangi P2. Ya, bukan dikali, tapi dikurangi. Nilai P gabungannya bisa dihitung dari P to P ini. Nah, kalau sudah tidak ada, sudah jelas. Yang sekarang kita lagi kerjakan itu yang H0-nya yang berbintang ini, ya. P1 di jawaban yang di slide itu yang menggunakan yang P1 PA lebih kecil daripada PK, ya. Whatever, hasilnya akan sama, ya. Jadi kalau ini ke slide ini, ya. Ya, Anda akan melihat bahwa ini. Jadi daerah lower bound-nya sama seperti dihitung oleh ini ya, oleh Clifton, tapi ini positif ya, positif. Jadi dia hitungnya upper bound ya. Nah, atau kalau misalkan ada output dari Minitab, Anda bisa lihat ini ya, p-value lebih kecil daripada alpha. Ya, kalau lebih kecil daripada alpha baru reject H0 ya. Kalau tidak kecil dari alpha, berarti gagal tolak H0. Berarti ini tidak lebih kecil dari alpha karena alfanya 5% kan? Alfanya 5%. Berarti p-value tidak kecil dari alpha, reject H0 ya. Enggak reject H0. Gagal ya. Jadi gagal tolak H0. Sehingga hasilnya adalah gagal tolak H0. Sama seperti ini. Gagal tolak H0. Ya. Dari mana nilai p-value? Nilai p-value itu adalah nilai dari Z hitung yang diubah ke alpha ya. Jadi nilai Z hitung kalau tadi dihitung ketemunya 1,38 ya, karena Anda ngitungnya P1 dikurangi P2, P1-nya lebih besar. Nah, nilai Z itu kalau dikonversi ke distribusi normal ketemunya p-value ini. Nah, p-value ini yang dibandingkan dengan alfa. Kalau lebih kecil daripada alfa, kita tolak H0. Kalau tidak lebih kecil dari alfa, itu gagal tolak H0. Nah, Buya ini baru pertama kali mengenalkan Anda p-value, ya, mengenalkan Anda p-value. Nanti ke belakangnya, p-value itu selalu di output dari Minitab itu selalu lihatnya p-value, ya. Contoh soal ini berikutnya ini juga ada p-value. Nah, ini p-value 0,004 lebih kecil daripada alfa. Hasilnya ini kan tolak H0. Kalau dilihat dari contoh-contoh soal berikutnya ini selalu ada nilai p-value ya. Ini juga ada nilai p-value. Langsung dibandingkan dengan alpha. Kalau lebih kecil daripada alpha baru tolak H0. Gampang banget kalau solusi komputer itu. Nah, biasanya orang-orang yang tidak mengerti statistik pengujian itu diajarin, kamu lihat aja p-value. Kalau p-value itu probabilitas terima H0. Kalau terlalu kecil berarti nggak mungkin terima H0, kita tolak H0 ya. Jadi kalau melihat p-value, rumusan semua pengujian, rumusnya adalah seperti ini. Semua pengujian, semua pengujian tanpa terkecuali, tidak lihat upper bound atau lower bound karena p-value-nya sudah memperhatikan itu. P-value lebih kecil daripada alpha, itu selalu tolak H0. Ya, jadi itu untuk orang yang awam tidak mengerti, mereka akan melihat solusi komputer lalu membandingkan itu. Bagi mereka yang tidak mengerti, reject H0. Ini rumus pakem untuk semua yang menggunakan p-value. Oke.